Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di dunia ini harus senantiasa bersyukur karena atas kekuasaan Allah, alam semesta dapat tercipta dengan sempurna. Alam semesta adalah ruang di mana terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun tidak. Sebenarnya, seluruh kejadian di alam semesta sudah terjadi dan kejadiannya mengikuti segala rencana dan konsep yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Mulai dari pembahasan tentang bumi, langit, maupun bagian alam semesta lainnya. Pernahkah kalian memperhatikan langit secara teliti? Jika iya, pasti kalian akan melihat adanya awan, matahari pada siang hari, dan bulan bintang pada malam hari. Semua hiasan di langit itu tentu punya peran dan fungsinya masing-masing. Sebagai sumber ilmu yang mulia, tentu Al-Quran juga pasti memiliki pembahasan tersendiri untuk setiap objek-objek tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mulk ayat 3. Di ayat ini kita diberikan pengetahuan tentang langit yang berlapis-lapis. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa matara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Artinya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Menurut An-Nafat Al-Makkiyah atau Syekh Muhammad bin Salih Asy-Syawi, artinya Allah menyebutkan dengan mengendalikan kekuasaannya yang lain. Allah menyebutkan bahwasanya Ia pencipta 7 langit, Allah menciptakan dan bertingkat sebagainya lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Makhluk yang melihatnya tidak akan melihat keanehan atau kecacatan. Kemudian Allah memerintahkan untuk berulang kali penglihatannya agar menjadikan dan bertambah keyakinan tidak akan didapati adanya retakan atau memiliki celah atau keanehan. Yang kedua, menurut tafsir As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, masing-masing bersusun rapi, di mana yang satu di atas yang lain dan bukan hanya satu lapis saja. Allah menciptakannya dengan amat baik dan sempurna. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, yakni celah dan kekurangan. Karena terbebas dari kekurangan dari berbagai seginya, maka ciptaan tersebut menjadi baik, sempurna, dan seri dari berbagai hal, baik dari warna, kondisi, ketinggian, dan dengan adanya matahari, bulan, bintang yang bersinar, bintang yang tetap berada di tempatnya, dan yang berpindah-pindah. Karena kesempurnaan menciptakan langit dan bumi bisa dilihat dan diketahui, maka Allah memerintahkan agar selalu dilihat dan direnungkan di seluruh penjurunya seraya berfirman, maka melihatlah berulang-ulang. Maksudnya, pandanglah berulang-ulang seraya memetik pelajaran. Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Maksudnya, apakah ada kekurangan? Dan yang ketiga, menurut tafsir Al-Mutakhsar atau Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram, Dia yang menciptakan 7 langit. Setiap langit berada di atas langit yang sebelumnya tanpa bersinggungan antara satu langit dengan langit yang lain. Kamu tidak akan melihat, wahai manusia, pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ketidakteraturan. Maka perhatikan lagi, adakah kamu lihat suatu retakan atau tidak rata? Sekali-kali kamu tidak akan melihat itu, tetapi hanya akan melihat kamu secara teratur dan detail. Para ulama ahli astronomi mengatakan, batas langit pertama adalah selama masih ditemukannya bintang atau matahari yang jumlahnya miliaran di alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Adapun matahari kita yang memiliki 9 planet termasuk bumi hanyalah salah satu dari bintang tersebut. Sedangkan bumi dan planet lain masih memiliki satelit seperti bulan. Berbicara tentang 7 lapisan langit, tentu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa besar yang dialami oleh junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj. Karena dalam peristiwa tersebut, Rasulullah SAW dengan didampingi oleh malaikat Jibril menempuh perjalanan yang luar biasa jauhnya hanya dalam waktu sekejap. Di tingkat langit yang pertama, dikisahkan bagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam.
Dalam pertemuan tersebut, Nabi Adam alaihissalam dan Rasulullah SAW saling bertegur sapa, dan kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya kembali. Selanjutnya yaitu langit tingkat kedua. Pada langit tingkat kedua ini Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, di mana keduanya juga bersikap ramah dan memberikan doanya untuk kebaikan Rasulullah SAW sebelum beliau melanjutkan perjalanannya menuju ke langit tingkat ketiga. Di langit tingkat ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan manusia tertampan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan sebagian ketampanannya kepada Rasulullah SAW dan juga memberikan doa untuk kebaikan Rasulullah SAW. Pada langit tingkat keempat ini, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang diberikan banyak pengetahuan dan merupakan manusia pertama yang mengenal tulisan. Langit tingkat kelima. Pada langit tingkat kelima ini, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, yang tak lain adalah saudara dari Nabi Musa alaihissalam, yang senantiasa mendampingi Nabi Musa dalam berdakwah kepada kaum Bani Israel dan juga Raja Firaun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit tingkat keenam. Di langit keenam, Rasulullah SAW disambut dengan hangat oleh Nabi Musa alaihissalam, layaknya sahabat yang lama tidak bertemu. Nabi Musa yang dikenal penyabar ini pun memberikan doanya kepada Rasulullah agar mendapatkan kebaikan dalam setiap urusannya. Langit tingkat ketujuh. Di langit yang ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidratul Muntaha digambarkan sebagai sebuah pohon dengan keindahan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Sidratul Muntaha inilah Rasulullah berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah menjalankan ibadah sholat wajib 5 waktu. Kata langit dalam Al-Quran ini memiliki dua arti, yaitu langit bumi dan juga bisa diartikan sebagai alam semesta atau luar angkasa, sebagaimana kata Alkitab dalam Al-Quran yang memiliki banyak arti. Dengan makna kata seperti ini, maka langit bumi atau atmosfer memiliki 7 lapisan. Langit terdiri dari banyak gas dan udara, dengan komposisi berbeda di tiap lapisannya. Langit sering terlihat berwarna biru ketika pagi maupun siang hari, karena udara membiaskan cahaya biru dari sinar matahari lebih banyak dibandingkan cahaya merah. Langit dapat berubah warna dalam kondisi tertentu, misalnya merah ketika senja atau hitam saat turun hujan. Menjelajahi atmosfer merupakan tantangan sebelum kita dapat mengembangkan teknologi yang membawa kita ke sana, seperti halnya balon udara panas, balon cuaca, parasut, balon udara, hingga akhirnya pesawat terbang. Berikut ini beberapa kisah yang ditempuh orang untuk menjelajahi atmosfer dan teknologi yang mereka gunakan untuk terbang tinggi di langit dan melakukan pengukuran. 1. Gunung kecil dan barometer besar. Pada tahun 1648, dua orang yakni Blaise Pascal dan Florent Perrier mendaki Puy de Dôme, gunung berapi kecil yang tertutup rumput di Prancis Tengah dengan ketinggian puncak 1464 meter. Mereka juga membawa kolom kaca setinggi 1 meter yang diisi dengan merkuri. Mereka menemukan bahwa pada elevasi yang lebih tinggi di sisi Puy de Dôme, tingkat merkuri di kolom kaca lebih rendah daripada di elevasi yang lebih rendah. Mereka menyimpulkan bahwa perbedaan ketinggian merkuri disebabkan oleh perbedaan berat udara di atasnya. Berdasarkan temuan ini, Pascal menyimpulkan bahwa ada ruang hampa di atas atmosfer. Balon di atas Prancis. Ketika balon cuaca pertama kali ditemukan oleh Gustave Hermite pada tahun 1890-an, para ilmuwan memiliki cara baru untuk menjelajahi atmosfer tanpa mempertaruhkan nyawa mereka. Salah satu ilmuwan pertama yang menggunakan balon cuaca adalah Thierry Debord. Dia mengirim balon yang terbuat dari bahan seperti kertas dan sutra tinggi ke langit di atas trapez Prancis di pinggiran Paris. Dengan sedikit gas yang mengangkatnya, balon itu akhirnya akan jatuh perlahan ke tanah. Pada tanggal 28 April 1902, Thierry Debord mengumumkan kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis bahwa ia menemukan lapisan atmosfer di mana suhu tetap sama dengan ketinggian. Dia menyebut lapisan atmosfer ini stratosfer. Baru abad 20 ini terbukti bahwa langit bumi atau atmosfer terdiri dari lapisan-lapisan yang berbeda yang saling bertumpuk dan persis terdapat 7 lapisan. Seperti yang diungkapkan Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu,
Para ilmuwan dengan peralatan canggih abad 20 baru menemukan bahwa atmosfer terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan-lapisan tersebut berbeda dalam ciri-ciri fisik, seperti tekanan dan jenis gasnya. Berikut 7 lapisan tersebut adalah: Yang pertama, troposfer, lapisan terdekat bumi yang membentuk sekitar 90% dari keseluruhan berat atmosfer. Yang kedua, stratosfer, lapisan di atas troposfer. Yang ketiga, ozonosfer, lapisan yang mengembalikan sebagian besar sinar ultraviolet dan radiasi bahaya lainnya. Yang keempat ada mesosfer. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu yang cukup signifikan setiap bertambahnya ketinggian. Yang kelima ada termosfer. Di sini terjadi ionisasi partikel-partikel sehingga akan memberikan efek pada perambatan atau pemantulan gelombang radio. Dan yang keenam, ionosfer, lapisan di mana gas-gas terionisasi membentuk lapisan ini. 7. Eksosfer, bagian terluar dari atmosfer yang membentang dari sekitar 480 km sampai 960 km. Sebuah keajaiban besar bahwa bukti-bukti ini yang tidak mungkin didapatkan tanpa teknologi canggih abad ke-20 ternyata telah dinyatakan oleh Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ini pun membuktikan bahwa Al-Quran bukan ciptaan Rasulullah SAW, tetapi memang firman Allah pencipta alam semesta raya. Sekian video pemaparan sekaligus penjelasan dari kelompok kami mengenai tafsiran dan hal yang berhubungan dengan sains berdasarkan surat Al-Mulk ayat 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, sesungguhnya manusia hanyalah makhluk Allah yang tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.